Ketua Komnas HAM Papua ditembaki KKB saat mencari polisi yang hilang di distrik Moskona, Teluk Bintuni. Gubernur Jawa Barat akan mulai mendidik siswa bermasalah di Barak TNI mulai 2 Mei 2025. Halo, selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini kami memiliki informasi kericuhan mewarnai eksekusi bangunan dan di Jalan Andi Pangeran, Petarani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi terpaksa menembakkan gas air mata untuk memukul mundur massa. Kericuhan mewarnai aksi penolakan atas eksekusi bangunan dan lahan seluas 4.000 meter persegi di Jalan Andi Pangeran Petarani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Massa dari pihak tergugat mencoba menggagalkan eksekusi dan menyerang petugas dengan lemparan batu dan petasan. Untuk memukul mundur massa, petugas kepolisian terpaksa melepaskan tembakan gas air mata. Kasus sengketa bangunan dan lahan seluas 4.000 meter persegi di Jalan Andi Pangeran Petarani ini disebut sudah terjadi sejak tahun 1996. Pihak penggugat mengaku sudah memenangkan kasus di pengadilan. Sementara menurut tergugat, putusan sengketa belum final dan masih dilakukan banding di pengadilan tinggi. Para pihak, baik penggugat maupun tergugat, itu ada kesepakatan bahwa pihak pemohon eksekusi itu tidak boleh lagi melanjutkan eksekusinya karena pihak termohon merasa putusan kemenangannya itu diduga ada izin palsu dan mereka sudah lapor ke Mabes Polri. Sebanyak 900 personel kepolisian dari Polrestabes Makassar diterjunkan ke lokasi untuk mengamankan aksi penolakan agar situasi kembali kondusif. Berdasarkan permintaan dari Pengadilan Kota Makassar terkait mengenai masalah permintaan untuk bantuan pengamanan pelaksanaan eksekusi hari ini, alhamdulillah sementara ini kita bisa saksikan berjalan dengan aman dan lancar. Setelah massa dipukul mundur, proses eksekusi kembali dilanjutkan dengan menggunakan alat berat di lahan seluas 4.000 meter persegi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusfin, iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Komnas HAM Papua terjebak baku tembak antara polisi dan KKB di distrik Moskona, Bintuni. Peristiwa itu terjadi di distrik Moskona saat rombongan berupaya mencari Kasat Reskrim Polres Bintuni yang hilang. Rombongan yang membawa Ketua Komnas HAM perwakilan Papua harus berlindung saat ditembaki KKB di Sungai Rawara, distrik Moskona, Teluk Bintuni. Kontak senjata terjadi setelah tim gabungan dari Brimob melakukan tembakan balasan. KKB yang terus terdesak akhirnya mundur ke dalam hutan. Kurang lebih pas jam 7:10 kami ditembak oleh kelompok sipil bersenjata. Kami berlima syukur bisa selamat melakukan perlindungan diri, 4 kali ditembak dan syukur mendapat perlindungan dari anggota Brimob melakukan tembakan balasan dan kami bisa selamat di sini. Seluruh rombongan berhasil selamat dan dievakuasi ke distrik Moskona, Teluk Bintuni. Perwakilan Komnas HAM berada di lokasi untuk mencari Ibtu Tommy Marbun, mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni yang hilang sejak 18 Desember 2024 yang lalu. Dari Bintuni, Papua Barat, Chandri Suripati, iNews melaporkan.
Ibtu Tommy Marbun dilaporkan hilang diduga usai kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata Papua pada bulan Desember yang lalu. Operasi besar-besaran pun digelar oleh tim gabungan TNI Polri untuk mencari keberadaan Ibtu Tommy Marbun. Presiden yang terhormat Bapak Prabowo, Bapak Kapolri, Bapak Kapolda untuk memberikan perhatian lebih kepada tim yang melakukan evakuasi atau tim yang melakukan penyisiran. Saya mohon kepada Bapak Kapolda, terlebih khususnya Bapak Kapolda Papua Barat, untuk memberikan perhatian yang lebih. Saya mohon sekali Bapak. Kita hanya ingin kita dapat kabar yang sepasti-pastinya bagaimana keadaan abang kita sekarang. Operasi pencarian personel Polri, Ibtu Tommy Samuel Marbun yang hilang di Papua terus digelar. Dalam operasi AB Moskona 2025, seorang personel Satgas harus dievakuasi setelah tersengat lebah. Meski sempat kritis, namun kondisinya terus membaik. Tadi baru saja kita evakuasi darurat personil Satgasar dari Korbrimop Polri yang tergabung dalam operasi Alfa Bravo Moskona 2025. Untuk Satgasar ini sudah mendahului ya, dari 4 hari yang lalu sudah berada di hutan. Operasi AB Moskona memasuki tahap ketiga. 510 personel gabungan dikerahkan untuk mencari mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Ibtu Tommy Samuel Marbun. Upaya pencarian sebelumnya sempat dilakukan pada 18 sampai 31 Desember 2024 dan tahap kedua pada 27 Januari hingga 2 Februari 2025. Hingga kini, keluarga masih menunggu kejelasan nasib Ibtu Tommy Samuel Marbun yang masih belum diketahui keberadaannya. Mantan Kasat Reskrim Polres Bintuni ini diduga hilang usai kontak tembak dengan KKB Papua pada Desember 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Keluarga Mbah Tupon mencari keadilan setelah sertifikat tanah yang akan diwariskan ternyata telah berubah nama dan diagunkan ke bank. Mbah Tupon diduga menjadi korban mafia tanah dan terancam kehilangan tanahnya seluas 1.655 meter persegi. 1.655. Inilah Heri Setiawan, anak Mbah Tupon yang menunjukkan tanah milik Mbah Tupon di mana sertifikatnya berubah nama tanpa sepengetahuan Mbah Tupon. Pihak keluarga telah melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Mbah Tupon tinggal di Bantul, Yogyakarta, diduga menjadi korban mafia tanah dan terancam kehilangan tanahnya seluas 1.655 meter. Keterangan anak Mbah Tupon, peristiwa ini diawali mantan anggota Dewan inisial BR yang membeli 298 meter persegi tanah Mbah Tupon. BR kemudian menawarkan bantuan untuk memecah tanah sisa milik Mbah Tupon menjadi 4 sertifikat. Di saat waktu pengurusan yang sangat lama, tiba-tiba kemudian sertifikat berubah nama. Pihak keluarga Mbah Tupon pun menuntut pertanggungjawaban ke BR. Awalnya dulu Bapak BR itu menawarkan pada bapak saya untuk pecah waris ke 3 anaknya. Nah, setelah beberapa waktu bapak saya kan menanyakan soal sertifikat itu kepada Pak BR. Kata Bapak BR itu jawab, baru proses Mbah, hanya mau membantu untuk pecah waris. Soalnya dia sudah menawarkan ke bapak saya, Mbah, ini sertifikat yang seluas 1.655, di mana kalau saya pecahkan menjadi 4 ke anak-anaknya. Udah balik nama ini, kasus ini. Dulu pernah sempat datang ke rumah menanyakan, mau meminta pertanggungjawaban Bapak BR. Kenapa kok bisa jadi kayak gini, Pak? Dulu mantan DPR. Ya, saya dan keluarga berjuang untuk mempertahankan hak miliknya bapak saya. Sudah dilaporkan ke Polda DIY. Kenyataan pahit lainnya, sertifikat yang sudah berubah nama tersebut ternyata diagunkan ke bank dengan nilai pinjaman 1,5 miliar rupiah.
Kasus ini pun sudah sampai ke pihak kepolisian dan Kementerian ATR BPN. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Bantul menyatakan akan membantu Mbah Tupon mendapatkan kembali hak tanahnya. Pihaknya akan menyediakan pengacara secara gratis. Pemerintah Kabupaten Bantul akan memfasilitasi Mbah Tupon, korban mafia tanah, untuk kembali mendapatkan haknya. Kepala Bagian Hukum Pemkab Bantul Suparman mengatakan kasus mafia tanah yang dialami Mbah Tupon menjadi perhatian pihaknya. Pemkab Bantul akan membantu menyelesaikan permasalahan yang menimpa Mbah Tupon dan memastikan berada di pihak Mbah Tupon. Kami ada di pihak Pak Tupon untuk membantu penyelesaian ini dan fasilitasi apa yang diperlukan oleh Pak Tupon untuk memperoleh haknya kembali di proses-proses selanjutnya. Pak, apakah bisa dikatakan Bupati Bantul dan Pemkab siap mendukung Pak Tupon? Siap. Jadi kami akan sediakan fasilitasi untuk proses. Kalau kemudian Pak Tupon membutuhkan pendampingan hukum, akan kami sediakan pendamping hukum yang kemudian bisa tanpa biaya. Sementara itu tidak hanya pemerintah kabupaten, Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional BPN Bantul, Tri Harnanto, juga mengatakan permasalahan Mbah Tupon menjadi perhatian khusus dan disiapkan langkah pengumpulan dokumen-dokumen untuk membantu pembuktian kasus Mbah Tupon. Jadi permasalahan kasus Pak Tupon ini Kementerian juga intensif memperhatikan permasalahan ini, dan kami Kantor Pertanahan Bantul terutama kami juga sudah mengantisipasi hal-hal terkait dengan permasalahan Pak Tupon ini. Langkah awal kami sudah mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada di Kantor Pertanahan dan kita pelajari. Pada prinsipnya kalau dari aspek pendaftaran tanahnya ya sudah benar, tapi dari aspek-aspek yang lain memang perlu dilakukan uji. Istilahnya ada pihak lain nanti yang akan menguji apakah keabsahan dari akta jual belinya, dan itu ya memang karena sudah dilaporkan di Polda, ya memang nanti pihak Polda akan koordinasi dengan Kantor Pertanahan. Sebelumnya kasus Mbah Tupon yang sudah viral ini disoroti pemerintah Kelurahan Bangun Jiwo Kepanewon Kasihan, Kabupaten Bantul bersama jajaran terkait, termasuk ATR BPN Bantul yang berkomitmen akan menuntaskan permasalahan tanah milik Mbah Tupon. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Pemirsa, Mbah Tupon diduga menjadi korban mafia tanah dan terancam kehilangan tanahnya seluas 1.655 meter persegi. Tanah tersebut tiba-tiba sudah menjadi milik orang lain dan hendak dilelang oleh bank karena gagal bayar pinjaman di bank. Kasus penyerobotan tanah Mbah Tupon menyita perhatian publik. Mbah Tupon yang tinggal di Bantul, Yogyakarta, diduga menjadi korban mafia tanah dan terancam kehilangan tanahnya seluas 1.655 meter. Mbah Tupon baru mengetahui bahwa sertifikat tanahnya berubah kepemilikan saat ia hendak mewariskan tanahnya kepada anak-anaknya. Tak hanya itu, bahkan sertifikat tersebut menjadi jaminan di sebuah bank. Perkara ini berawal pada tahun 2020 saat tanah Mbah Tupon masih seluas 2.100 meter persegi dan akan dijual sebagian kepada seseorang yang dikenalnya berinisial BR dengan cara pembayaran dicicil tanpa jatuh tempo. Namun, belakangan sisa tanah yang ia miliki, sertifikatnya berubah nama kepemilikan. Belum selesai persoalan catut nama, Mbah Tupon dan keluarganya didatangi oleh pihak bank lantaran dianggap gagal bayar pinjaman agunan sebesar 1,5 miliar rupiah atas nama orang lain di alamatnya. Tak hanya menyita perhatian publik, kasus penyerobotan tanah milik Mbah Tupon juga mendapat dukungan dari warga dan relawan. Mereka membuat petisi untuk mengawal kasus ini. Meski kasus tanah Mbah Tupon telah sampai hingga ke Kementerian ATR BPN dan pihak kepolisian, namun hingga kini belum ada tindak lanjut atas penyelesaian perkara ini. Tim Liputan iNews melaporkan.
Kita ke informasi lain, pemirsa. Sidang lanjutan tersangka suap vonis bebas Ronald Tanur kembali digelar. Sidang atas terdakwa Zarov Rikar itu digelar dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Mantan pejabat Mahkamah Agung sekaligus maklar kasus Ronald Tanur, Zarov Rikar, Senin siang kembali menjalani sidang lanjutan. Agenda sidang hari ini adalah mendengarkan keterangan saksi dari jaksa penuntut umum. Total ada 9 saksi yang akan memberikan keterangan, namun baru 3 saksi yang terkonfirmasi hadir dalam sidang. Ketiga saksi tersebut adalah Bert Nomensen Sidabutar, Diah Puspita Ningrum, dan Abdul Muluk. Sebelumnya Kejaksaan Agung menetapkan 6 orang tersangka atas kasus vonis bebas Ronald Tanur. Salah satu tersangka adalah maklar kasus Zarov Rikar yang menjadi perantara suap antara pihak Ronald Tanur dengan majelis hakim untuk membebaskan Ronald Tanur. Atas hal itu, Zarov didakwa atas upaya permufakatan jahat karena menjanjikan uang 5 miliar rupiah pada Hakim Kasasi Agung Susilo. Dan atas perannya itu, Zarov Rikar terancam hukuman 20 tahun penjara. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Video Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi berdebat dengan remaja soal wisuda viral di media sosial. Kami ulas lengkapnya usai jeda. Tetaplah di iNewsroom. Misalnya saya miskin atau enggak, terus mampu bayar atau enggak. Kembali di iNewsroom, pemirsa. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengeluarkan larangan wisuda untuk jenjang TK hingga SMA di Jawa Barat. Menurut Deddy, wisuda lebih tepat diadakan di jenjang pendidikan tinggi. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meminta tradisi wisuda di tingkat TK, SD, SMP, dan SMA harus dihapuskan. Kebijakan ini bertujuan mengurangi beban finansial orang tua, terutama yang kerap terbebani oleh biaya acara seremonial. Selain itu, menurut Deddy, wisuda lebih tepat diadakan di jenjang pendidikan tinggi. Deddy menegaskan, kebijakan penghapusan wisuda diambil demi kepentingan masyarakat Jawa Barat. Udah kalau jelas kan, TK, SD, SMP, SMA tidak boleh ada wisuda. Udah kenaikan kelas, kelulusan. Ada perpisahan, selenggarakan secara sederhana di sekolah. Anak-anak bisa main teater, bisa main musik. Kan ada pendidikan seni di sekolahnya. Kan bisa ditonton oleh mereka. Tidak usah lagi panggil band yang 200 juta ke sekolah. Nanti korbannya orang tuanya pinjam Bang Emok. Itu kan yang terjadi. Kebijakan ini diharapkan dapat segera diimplementasikan di seluruh sekolah. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pasca konten debat Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dengan seorang remaja, warganet menyebut konten tersebut adalah settingan. Sebab menurut warganet, remaja dalam forum tersebut dinilai terlalu berani membantah Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Ya, Bapak kan bisa lihat dulu latar belakang saya. Misalnya saya miskin atau enggak, terus mampu bayar atau enggak. Kamu miskin nggak? Iya, miskin. Saya mengakui. Kenapa miskin? Pengen hidup bergaya, sekolah harus ada perpisahan. Orang miskin tuh prihatin membangun masa depan. Seluruh pengeluaran ditekan, digunakan untuk yang positif. Seorang remaja perempuan dari Kabupaten Bekasi melayangkan kritikan terhadap Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terkait dengan penghapusan kegiatan wisuda dan penggusuran rumah di bantaran kali yang digencarkan Deddy Mulyadi. Usai videonya viral, kolom komentar dibanjiri beragam kritik warganet. Namun kini perdebatan itu dipertanyakan warganet. Serunya debat disebut warganet sebagai debat settingan, tidak spontan dilakukan warga kepada Deddy Mulyadi. Semua murid itu biar bisa ngerasain perpisahan. Oke. Wisuda. Terus gini, ngerasain perpisahan, duit perpisahan dari siapa? Dari orang tua. Membebani nggak? Bisa dicicil. Ya, membebani. Pasalnya remaja pengkritik Gubernur Deddy Mulyadi itu terdeteksi oleh warganet pernah menjadi model iklan sebuah aplikasi pinjaman.
Dari sinilah beragam tanya soal debat settingan ramai diperbincangkan warganet. Beredarnya pertanyaan itu, Deddy Mulyadi buka suara. Menurut Deddy, dirinya tidak pernah berprasangka buruk dan menganggap remaja itu pintar dan berani berpendapat. Terkait konten kemarin ada yang menyebut bahwa konten kreator tersebut disetting, Pak. Saya emang nggak berprasangka baik, nggak berprasangka buruk. Saya berprasangka baik, anak itu pinter dan anak itu berani sehingga mau menyampaikan di depan gubernur. Tetapi tugas gubernur adalah mengarahkan agar argumentasinya memiliki dasar hukum yang kuat. Pendapatnya bukan hanya dirinya sendiri. Orang tuanya boleh wisuda, orang tuanya boleh perpisahan. Cuman 1 juta doang itu bagi keluarga mereka. Tapi keluarga yang lain itu sangat berat. Deddy Mulyadi menambahkan bahwa tugas dirinya sebagai gubernur untuk mengarahkan agar anak-anak seperti remaja yang mendebatnya memiliki kecerdasan yang digunakan untuk kebaikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana menerapkan program wajib militer bagi anak-anak bermasalah, terutama yang terlibat dalam geng motor dan tawuran. Kebijakan ini diharapkan menjadi solusi tuntas untuk menangani kenakalan remaja yang kerap terjadi. Maraknya kasus tawuran serta pelajar yang terlibat geng motor membuat pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan aturan khusus untuk memiliterisasikan anak yang bermasalah. Program ini bertujuan membentuk karakter disiplin dan tanggung jawab. Peserta akan mengikuti pendidikan khusus di bawah pengawasan TNI Polri selama 1 tahun. Sementara status sekolahnya tetap terdaftar di SMP SMA asal dengan kelas khusus. Beberapa daerah seperti Bandung sudah menyiapkan barak untuk program ini. Di samping itu, Pangdam 3 Siliwangi dikabarkan telah mempersiapkan infrastruktur pendukung. Menurut Gubernur Jawa Barat, rencananya program akan dimulai pada Mei 2025 dengan peserta termasuk anak-anak yang tertangkap tawuran atau terlibat tindak kriminal. Upaya ini dilakukan karena persoalan kenakalan remaja kerap tak selesai-selesai dari dulu. Kan kita ini dari dulu ngomongin geng motor nggak selesai-selesai. Anak-anak yang mengalami problem di rumah sehingga berdampak tidak sekolah tidak selesai. Hari ini kita akan merumuskan dengan para bupati wali kota. Nanti anak-anak yang orang tuanya sudah tidak sanggup lagi untuk mendidik, nanti akan kita wajib militerkan. Ya? Udah, nanti kabupaten kota ada beberapa kabupaten yang sudah siap. Nanti mana sih anaknya? Nanti ada anak yang tawuran di jalan, kita akan bawa. Nanti saya panggil orang tuanya mau gimana? Sanggup masih mendidik atau kita sekolahkan di sekolah militer? Nanti di komplek tentara atau di komplek polisi kita sekolahkan di situ selama 1 tahun, minimalnya 6 bulan sampai dia berubah. Ini bagaimana cara kita harus mulai cepat lagi, nggak bisa lagi terus-terusan wacana dari dulu geng motor nggak selesai-selesai, harus tuntas. Pemerintah menegaskan program ini akan dipantau ketat untuk memastikan tujuan pendidikan tercapai serta mengurangi tingkat kenakalan remaja. Dari Bandung, Jawa Barat, Elvan David, iNews melaporkan. Apakah dengan memasukkan ke barak TNI menjadi solusi atasi siswa nakal? Untuk membahasnya kami sudah terhubung dengan Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, Ubed Matraji. Selamat malam Mas Ubed, apa kabar? Kabar baik, Bang Davi. Selamat malam. Selamat malam. Mas Ubed, melihat rencana Pemprov Jawa Barat, Anda melihatnya seperti apa? Apakah tepat? Yang jelas ini masalah yang sangat serius dan ini dialami dari tahun ke tahun ya. Tentu solusi yang ditawarkan di pemerintah Provinsi Jawa Barat ini sangat terkesan, sangat instan, ingin menyelesaikan masalah dengan cepat. Tetapi pemerintah tidak memandang bahwa ketika ini diserahkan melalui mekanisme pendidikan ala militer, sebenarnya yang terjadi adalah pemerintah secara tidak langsung ya, disadari atau tidak, ini jelas-jelas mendegradasi kredibilitas sekolah atau sistem pendidikan kita. Jadi pemerintah menghadapi anak-anak yang dalam tanda kutip ya dilabeli nakal, walaupun sebenarnya tentu
ini kan label orang-orang dewasa atau pemerintah terhadap anak-anak itu. Padahal sejatinya apakah anak-anak ini memang dianggap anak yang bermasalah anaknya atau anaknya memang nakal, itu harus didalami. Ketika anak-anak tidak lagi semangat masuk sekolah, lalu mereka lebih senang nongkrong di luar sekolah, itu yang menjadi masalah itu independen anak itu sendiri secara individu atau ada masalah dalam sistem sekolah di situ. Karena kita tahu bahwa dalam sistem sekolah misalnya ada banyak sekali anak-anak yang menjadi korban kekerasan. Nah, ketika sekolah tidak menjadi tempat yang ramah, yang aman bagi anak-anak, lalu kenapa anak-anak saja yang disalahkan? Baik, barangkali rencana ini kan untuk memberikan efek jera kepada anak-anak. Dianggapnya sekolah tidak mampu memberikan kedisiplinan kepada anak sehingga kejadian kenakalan-kenakalan ini berulang kembali sehingga harus ditangani oleh militer, Mas. Iya, apa jaminannya kalau urusan ini itu diserahkan kepada militer lalu beres gitu ya. Kita justru mempertanyakan sistem yang ada di sekolah, sistem pendidikan, kemudian ini kan sebuah lembaga yang sistemnya dibiayai oleh negara, didukung oleh kementerian-kementerian yang sudah expert dalam mengelola pendidikan, gitu. Tetapi kemudian itu diruntuhkan. Jadi kepercayaan publik terhadap sekolah itu diruntuhkan oleh gubernur, pimpinan daerah, sehingga dia menganggap sistem sekolah itu gagal. Guru tidak bisa mendampingi anak-anak karena itu harus dialihkan dari sistem sekolah ke sistem ala-ala militer. Jadi publik justru tanda tanya kenapa belakangan ini apapun masalahnya solusinya harus melibatkan militer gitu ya. Misalnya soal membangun kekompakan di kabinet harus retreat ala-ala militer. Makan bergizi gratis harus melibatkan militer dalam distribusi. LPG 3 kg melibatkan militer. Sekarang ada catatan terkait dengan anak-anak yang di sekolah. Kemudian lagi-lagi solusinya adalah militer. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Publik justru bertanya-tanya lah ketika pemerintah ya yang harusnya dia menjamin kualitas pendidikan, yang menyelenggarakan pendidikan, pemerintah sendiri tidak percaya dengan sistem sekolah. Gitu. Nah, bagaimana kita sebagai masyarakat bisa percaya terhadap sistem sekolah? Gitu. Sekolah itu kan harusnya mampu mentransformasi ya, anak-anak yang mulanya nggak bisa baca, masuk sekolah jadi mahir baca. Anak-anak yang nggak bisa berhitung, masuk ke sekolah jadi bisa berhitung. Anak-anak yang karakternya buruk, kemudian disekolahkan, mereka punya karakter yang kuat sebagai murid, sebagai anak-anak Indonesia. Gitu. Nah, kalau pemerintah sendiri tidak percaya dengan sistem sekolah, kalau pemerintah sendiri tidak percaya dengan kredibilitas guru, lalu bagaimana dengan kami masyarakat yang menitipkan anak-anaknya ini, mendidik melalui mekanisme sistem persekolahan ini? Gitu. Kalau pemerintah sendiri tidak percaya terhadap guru, tidak percaya dengan sistem sekolah, maka ini menurut saya akan merusak sistem pendidikan. Kalau berangkat dari pernyataannya Kang Deddy Mulyadi kan mengatakan bahwa geng motor ini kasus yang berulang dan tidak pernah selesai. Kalau menurut Anda pendidikan dari militer tidak tepat untuk anak-anak, kemudian apa yang harus diperkuat? Kemudian apa yang lebih efektif, metode seperti apa untuk mengembalikan karakter anak-anak ini menjadi baik? Menurut saya, jadi keterlibatan geng motor, tawuran, dan seterusnya, yang pertama yang harus dilakukan adalah kita harus bicarakan bersama dan juga kita dengarkan. Dengarkan siapa yang kita dengarkan? Semua pihak kita dengarkan. Jadi misalnya anak-anak katakanlah yang terlibat tawuran, geng motor, mereka itu punya hak suara ya. Kemudian pemangku kepentingan pemerintah itu harus mendengarkan suara-suara dari mereka. Kenapa mereka lebih senang tawuran daripada belajar misalnya? Kenapa mereka lebih happy, lebih enjoy dengan berkawan dengan geng motor daripada ikut klub karya tulis ilmiah? Jadi itu harus didalami gitu. Lalu tidak bisa kemudian tidak pernah ngobrol, tidak melakukan observasi, tidak melakukan investigasi terhadap ini secara dialogis, mendengarkan semua pihak, lalu
menghukum, ya, menjustifikasi bahwa yang salah ini anaknya, yang salah ini geng motor, yang salah ini tawuran gitu, tanpa harus mendengarkan suara-suara dari mereka. Kemudian yang kedua, harus melibatkan kelompok-kelompok yang independen di luar sekolah dan di luar dinas pendidikan untuk menangani masalah ini secara jeli. Jadi ini pasti ada keterlibatan sekolah. Bagaimana ekosistem yang ada di sekolah sini, guru-gurunya bagaimana? Apakah guru-guru yang ada itu melakukan pendampingan, memfasilitasi anak-anak ini, atau justru mereka guru-guru ini hanya ngajar lalu pulang, ngajar nggak peduli dengan siswanya, gurunya tidak bisa memberikan teladan yang baik bagi peserta didik, gurunya justru banyak menjadi pelaku kekerasan di sekolah dan seterusnya, peraturannya banyak dilanggar oleh guru, sehingga anak ya ketika melihat gurunya tidak bisa diteladani, gurunya justru terlibat dalam aksi kekerasan, di antara mereka juga ada yang menjadi pelaku kekerasan seksual dan seterusnya, ya anak-anak merasa tidak nyaman di sekolah karena sekolahnya tidak ramah terhadap anak. Maka menurut saya yang harus diperkuat adalah ya tadi akar dari permasalahan ini harus didalami dengan mendengarkan semua pihak, baru menyusun strategi baiknya, tidak kemudian menghukumi anak, menjustifikasi anak lalu ditaruh ke militer, gak ada jelasnya. Oke, baik. Terima kasih Mas Ubed Matriaji sudah bergabung bersama kami di iNewsroom. Selamat malam Mas Ubed, sehat selalu. Selamat malam Mbak. Pemirsa, demo tuntut penetapan tersangka di kasus korupsi tambang berlangsung ricuh. iNewsroom segera kembali. Kembali di iNewsroom, pemirsa, kericuhan mewarnai unjuk rasa penyelidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi tambang nikel di Blok Mandiodo, Kabupaten Konawe Utara. Masa mendesak segera ada penetapan tersangka dalam perkara yang merugikan negara hingga 5,7 triliun rupiah tersebut. Dalam hitungan kabinet kalau saya ceritakan juga pada DPR kepada dia tahu saya. Silakan masing-masing di depan mobil sama masing-masing koordinator. Masa yang tergabung dalam Garda Muda Anwas Ultra berupaya mendobrak pintu gerbang kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Senin siang. Sejumlah peserta aksi bahkan mencoba merangsek masuk dengan memanjat pintu gerbang kejaksaan. Aksi memanas karena massa emosi. Tidak ada satupun perwakilan kejaksaan yang menemui peserta aksi. Bahkan pintu gerbang ditutup rapat. Dalam unjuk rasa ini, massa mendesak Kejati Sultra segera melakukan penetapan tersangka terhadap Komisaris Perusahaan Tambang Nikel PT Lau Agung Mining dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dan korupsi tambang nikel di Blok Mandiodo, Kabupaten Konawe Utara, yang merugikan negara hingga 5,7 triliun rupiah. Sejumlah perwakilan aksi akhirnya diizinkan masuk ke dalam kantor Kejati Sultra. Ketegangan pun sempat terjadi saat proses dialog antara perwakilan aksi dan penyidik kejaksaan. Tidak bisa langsung dengan penyidik. Oke, sekarang apa selanjutnya, Bang? Sekarang periksa saksi Jakarta semua. Penyidik kejaksaan pun memastikan proses hukum dugaan tindak pidana pencucian uang dan korupsi tambang nikel terus diusut dan sudah masuk tahap penyidikan. Itu sudah naik ke tahap penyidikan. Nah, sebelumnya sudah tahap persidangan sekarang. Yang itu Windu Aji dengan Glenn yang merupakan rentetannya. Untuk Tanlepin sudah dalam penyidikan. Sekarang tim penyidiknya sedang melakukan pemeriksaan di Jakarta. Setelah tercapainya kesepakatan antara pengunjuk rasa dan penyidik Kejati Sultra, massa akhirnya membubarkan diri. Namun mereka berjanji akan kembali berunjuk rasa jika tuntutannya tak dipenuhi. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Asdar Zula, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan dalam pertemuan terbuka dan antara di JCC Senayan. Prabowo mengaku arahan tersebut digelar secara tertutup karena banyak jajaran direksi BUMN yang kena teguran.
Prabowo Subianto memberikan arahan strategis Danantara, terutama dalam berkolaborasi dengan BUMN. Melalui Danantara, pemerintah akan menginvestasikan sumber daya serta aset BUMN ke berbagai proyek yang memiliki dampak besar bagi keberlangsungan ekonomi Indonesia. Usai memberikan arahan, Prabowo mengungkapkan bahwa pertemuan digelar secara tertutup karena ia banyak menegur sejumlah direksi BUMN serta akan melakukan evaluasi kinerja kepada para seluruh direksi BUMN. Ya, jadi tadi saya menyampaikan bahwa Danantara ini adalah kekayaan bangsa Indonesia, harus dikelola dengan sebaik-baiknya, dijaga, dirawat dengan sistem yang transparan dan sangat ketat. Karena ini adalah kekayaan yang luar biasa dan bisa mendorong kebangkitan kita. Kita kelola dengan baik, kita hitung aset-aset kita, ternyata kita kaya. Mungkin sebentar lagi kekayaan Danantara akan tembus 1 triliun US dollar. Dan kalau dikelola dengan baik, ini bisa menghasilkan dana yang besar untuk bangsa kita. Itu pendekatan saya seperti itu. Saya minta atas nama bangsa dan rakyat, saya minta semua direksi berbuat yang terbaik, tinggalkan praktek-praktek zaman dulu mungkin yang kurang efisien, atau ada praktek-praktek yang nggak benar, harus ditinggalkan. Dan saya serahkan kepada manajemen untuk mengevaluasi semua direksi. Dievaluasi kinerjanya dan wataknya, akhlaknya, dan prestasinya. Kalau dia tidak berprestasi, kalau dia malas-malesan, kalau dia lakukan praktek-praktek yang nggak benar, menyalahgunakan wewenang, menyalahgunakan fasilitas, saya minta diganti. Yang baik dari bawah, dari dalam, kalau bisa dipromosikan. Kalau tidak, cari ahli yang baik. Tapi tidak boleh yang tidak profesional. Ya, saya bilang jangan memilih atas dasar suku, agama, ras, latar belakang, atau atas dasar partai politik. Tidak, ini harus anak-anak Indonesia yang bekerja sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia. Presiden Prabowo hari ini juga bertemu dengan Federasi Industri Korea Selatan. Pertemuan membahas perluasan kerjasama antar kedua negara. Pertemuan dengan organisasi ekonomi terbesar di Korea Selatan digelar di Istana Merdeka Senin pagi. Presiden Prabowo menyambut langsung para delegasi di ruang Jepara Istana Kepresidenan. Dalam pertemuan ini, Presiden Prabowo didampingi Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Tak ketinggalan, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara, Rosan Ruslani, ikut hadir dalam pertemuan ini. Pertemuan digelar untuk memperkuat hubungan ekonomi dan memperluas peluang kerjasama investasi antara Indonesia dan Korea Selatan di berbagai bidang. Sementara itu pemirsa, dalam menyikapi kondisi ekonomi global, Presiden Prabowo Subianto memastikan pintu negosiasi dengan negara lain terus terbuka. Namun Prabowo menekankan Indonesia tidak akan mengemis kepada negara lain. Kita dihantam tarif berapapun, kita akan berunding, akan negosiasi. Kita hormati, tapi kita percaya kepada kekuatan kita sendiri, saudara sekalian. Kalaupun mereka tidak membuka pasar mereka kepada kita,
kita akan survive, kita akan tambah kuat, kita akan berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan pernah menyerah, kita tidak akan pernah berlutut, kita tidak akan pernah mengemis, kita tidak akan pernah minta kasihan orang lain. Tidak perlu dikasihani. Bangsa Indonesia tidak perlu dikasihani. Pemirsa, gelombang PHK melanda beberapa sektor industri di awal tahun 2025. Meski demikian, pemerintah memiliki jurus jitu menghadapi ancaman badai pemutusan hubungan kerja di Indonesia. Awal tahun 2025 menjadi periode yang penuh tantangan bagi dunia ketenagakerjaan Indonesia. Gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK melanda beberapa sektor industri dan meninggalkan ribuan pekerja dalam ketidakpastian. Gelombang PHK ini mencerminkan ketidakstabilan ekonomi yang semakin terasa. Penurunan daya beli masyarakat, fluktuasi nilai tukar diduga akibat konflik geopolitik yang telah mempengaruhi beberapa perusahaan di Indonesia. Bagi para pekerja yang terdampak PHK, mencari pekerjaan baru bukanlah hal yang mudah. Persaingan ketat, keterbatasan lapangan kerja, dan kebutuhan akan keterampilan baru menjadi tantangan tersendiri. Pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan Yasirli mengungkap jurus jitu hadapi ancaman badai pemutusan hubungan kerja di Indonesia. Menaker menyebut meski ada PHK, namun industri di Indonesia tetap tumbuh. Jadi data kami PHK itu ada, gitu ya. PHK memang jumlahnya agak meningkat dari tahun yang lalu. Tapi yang ingin saya sampaikan juga industri itu juga tumbuh. Ya, jadi contoh tadi kami ke Karawang, ya tahun depan gimana? Ini bisa nambah 10.000. Kemudian sebelumnya kita kita kemudian ke KEK di Batang, itu proyeksi sekian ratus ribu ke depan. Kemudian saat kemarin ada kasus Ritex, ya dinas provinsi mengatakan kami sudah siap dengan belasan ribu juga, ya lowongan pekerjaan kalau ya ada yang mau. Jika gelombang pemutusan hubungan kerja masih terus terjadi, hal ini menekan masyarakat kelas menengah ke bawah. Kelompok menengah ke bawah menjadi rentan terhadap gejolak yang terjadi. Tim Liputan iNews melaporkan. Keluarga lansia yang menjadi korban mafia terancam kehilangan tanah yang dimilikinya. Usai jeda, iNewsroom segera kembali. Kericuhan mewarnai eksekusi bangunan dan lahan seluas 4.000 meter persegi di Jalan Andi Pangeran, Veterani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi terpaksa menembakkan gas air mata untuk memukul mundur massa. Kericuhan mewarnai aksi penolakan atas eksekusi bangunan dan lahan seluas 4.000 meter persegi di Jalan Andi Pangeran Petarani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Massa dari pihak tergugat mencoba menggagalkan eksekusi dan menyerang petugas dengan lemparan batu dan petasan. Untuk memukul mundur massa, petugas kepolisian terpaksa melepaskan tembakan gas air mata. Kasus sengketa bangunan dan lahan seluas 4.000 meter persegi di Jalan Andi Pangeran Petarani ini disebut sudah terjadi sejak tahun 1996. Pihak penggugat mengaku sudah memenangkan kasus di pengadilan. Sementara menurut tergugat, putusan sengketa belum final dan masih dilakukan banding di pengadilan tinggi. Para pihak, baik penggugat maupun tergugat, itu ada kesepakatan bahwa pihak pemohon eksekusi itu tidak boleh lagi melanjutkan eksekusinya karena pihak termohon merasa putusan kemenangan itu diduga ada izin palsu dan mereka sudah lapor ke Mabes Polri.
Sebanyak 900 personel kepolisian dari Polrestabes Makassar diterjunkan ke lokasi untuk mengamankan aksi penolakan agar situasi kembali kondusif. Berdasarkan permintaan dari Pengadilan Kota Makassar terkait mengenai masalah permintaan untuk bantuan pengamanan pelaksanaan eksekusi hari ini, alhamdulillah sementara ini kita bisa saksikan berjalan dengan aman dan lancar. Setelah masa dipukul mundur, proses eksekusi kembali dilanjutkan dengan menggunakan alat berat di lahan seluas 4.000 meter persegi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusfin, iNews melaporkan. Polisi merilis tes DNA dan uji lab barang bukti terkait kasus pelecehan dan kekerasan seksual yang dilakukan dokter terhadap keluarga pasien Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Dari hasil tes DNA dan laboratorium, tersangka Priguna Anugrah terbukti sebagai pelaku tunggal. Direktorat Reserse Kriminal Umum dan Bidang Kedokteran Polda Jabar mengumumkan hasil tes DNA dan uji lab barang bukti yang dilakukan oleh Puslap 4 Mabes Polri. Dari hasil tes DNA dan uji sampel yang diberikan ke Puslap 4 Mabes Polri, dapat dibuktikan secara ilmiah atau scientific crime investigation, tersangka Priguna Anugrah terbukti sebagai pelaku tunggal pelecehan dan kekerasan seksual terhadap ketiga korban yang merupakan keluarga dan pasien di RSHS Bandung. Ditemukan profil DNA tersangka pada swab kondom yang diberikan pada kita. Yang kedua, tidak ada DNA individu laki-laki pada swab vagina korban. Yang ketiga, ditemukan profil rambut pubis di TKP sebagai profil DNA daripada tersangka. Demikian yang perlu saya sampaikan sekali lagi, hasil ini dilakukan oleh Lab DNA Pusdokes Polri yang sejujur-jujurnya guna proses penyidikan lebih lanjut. Sebelumnya tersangka Priguna Anugrah dilaporkan atas tuduhan pelecehan dan kekerasan seksual terhadap 3 orang keluarga pasien. Hingga kini tersangka masih menjalani tes psikologi dari tim Bitdokes Polda Jabar. Dirinya pun dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman hukuman 17 tahun penjara. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Pemirsa, keluarga Mbah Tupon mencari keadilan setelah sertifikat tanah yang akan diwariskan ternyata telah berubah nama dan diagunkan ke bank. Mbah Tupon diduga menjadi korban mafia tanah dan terancam kehilangan tanahnya seluas 1.655 meter persegi. Yang seluas 1.655. Inilah Heri Setiawan, anak Mbah Tupon yang menunjukkan tanah milik Mbah Tupon di mana sertifikatnya berubah nama tanpa sepengetahuan Mbah Tupon. Pihak keluarga telah melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Mbah Tupon tinggal di Bantul, Yogyakarta, diduga menjadi korban mafia tanah dan terancam kehilangan tanahnya seluas 1.655 meter. Keterangan anak Mbah Tupon, peristiwa ini diawali mantan anggota Dewan inisial BR yang membeli 298 meter persegi tanah Mbah Tupon. BR kemudian menawarkan bantuan untuk memecah tanah sisa milik Mbah Tupon menjadi 4 sertifikat. Di saat waktu pengurusan yang sangat lama, tiba-tiba kemudian sertifikat berubah nama. Pihak keluarga Mbah Tupon pun menuntut pertanggungjawaban ke BR. Awalnya dulu Bapak BR itu menawarkan pada bapak saya untuk pecah waris ke 3 anaknya. Nah, setelah berapa waktu bapak saya kan menanyakan soal sertifikat itu kepada Pak BR. Kata BR, Bapak BR itu jawab, baru proses Mbah, hanya mau membantu untuk pecah waris. Soalnya dia sudah menawarkan ke bapak saya, Mbah, ini sertifikat yang seluas 1.655, di mana kalau saya pecahkan menjadi 4 ke anak-anaknya. Udah balik nama ini, kasus ini. Dulu pernah sempat datang ke rumah menanyakan, mau meminta pertanggungjawaban Bapak BR.
Kenapa kok bisa jadi kayak gini, Pak? Dulu mantan DPR. Ya, saya dan keluarga berjuang untuk mempertahankan hak miliknya bapak saya. Sudah dilaporkan ke Polda DIY. Kenyataan pahit lainnya, sertifikat yang sudah berubah nama tersebut ternyata diagunkan ke bank dengan nilai pinjaman 1,5 miliar rupiah. Kasus ini pun sudah sampai ke pihak kepolisian dan Kementerian ATR BPN. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Pemirsa, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh hari ini memberangkatkan ratusan petugas haji yang akan bertugas di Tanah Suci selama 70 hari. Pelepasan petugas diawali dengan apel di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umroh memberangkatkan sebanyak 389 petugas haji untuk bertugas melayani jemaah calon haji di kota Madinah, Arab Saudi. Sebelum diberangkatkan, apel pelepasan petugas digelar di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Rangkaian apel pelepasan meliputi arahan dari Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umroh hingga prosesi mencium bendera merah putih yang dilakukan satu persatu oleh petugas haji. Ratusan petugas haji terpilih ini berasal dari berbagai instansi, mulai dari kepolisian, TNI, Kementerian Agama, hingga instansi lainnya. Para petugas haji akan ditempatkan di bandara dan kota Madinah selama kurang lebih 70 hari. Saat ini kita berangkatkan 342 ya, dan itu mereka akan bertugas di bandara Madinah ya, untuk menyambut jamaah haji Indonesia dan juga tentu di Dakar Madinah, di hotel-hotel di sekitar Markaziyah di Madinah gitu. Jadi ini keberangkatan kelompok pertama. Pelayanan yang diberikan petugas haji meliputi akomodasi, konsumsi, transportasi, layanan lansia disabilitas, perlindungan jamaah, penanganan krisis dan pertolongan pertama, hingga layanan media haji. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Kebakaran hebat menghanguskan rumah warga di Makassar, Sulawesi Selatan. Usai jeda, iNewsroom segera kembali. Pemirsa, kebakaran hebat menghanguskan rumah warga di Jalan Satangga, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Api diduga berasal dari arus pendek listrik. Api dengan cepat menghanguskan rumah semi permanen tempat usaha penjahit. Kebakaran ini membuat warga panik dan berjibaku memadamkan api dengan alat seadanya. Petugas yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. 11 unit mobil damkar dengan 30 personel dikerahkan ke lokasi. Api diduga berasal dari korsleting listrik dan berhasil dipadamkan 30 menit kemudian. Kami kerahkan armada sebanyak 11 unit, jumlah personil kurang lebih 30 orang. Yang terbakar berapa rumah? Untuk rumah yang terbakar satu rumah, 2 petak. Ini penyebabnya Pak? Penyebab untuk sementara belum kami ketahui, nanti pihak kepolisian yang jelaskan mengenai penyebab kebakaran tersebut. Tidak ada korban akibat kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Komnas HAM Papua terjebak baku tembak antara polisi dan KKB di distrik Moskona, Teluk Bintuni. Peristiwa itu terjadi di distrik Moskona saat rombongan berupaya mencari Kasat Reskrim Polres Bintuni yang menghilang.
Rombongan yang membawa Ketua Komnas HAM perwakilan Papua harus berlindung saat ditembaki KKB di Sungai Rawara, Distrik Moskona, Teluk Bintuni. Kontak senjata terjadi setelah tim gabungan dari Brimob melakukan tembakan balasan. KKB yang terus terdesak akhirnya mundur ke dalam hutan. Kurang lebih pas jam 7:10 kami ditembak oleh kelompok sipil bersenjata. Kami berlima syukur bisa selamat melakukan perlindungan diri, 4 kali ditembak dan syukur mendapat perlindungan dari anggota Brimob melakukan tembakan balasan dan kami bisa selamat di sini. Seluruh rombongan berhasil selamat dan dievakuasi ke Distrik Moskona, Teluk Bintuni. Perwakilan Komnas HAM berada di lokasi untuk mencari Ibtu Tommy Marbun, mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni yang hilang sejak 18 Desember 2024 yang lalu. Dari Bintuni, Papua Barat, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Pemirsa, sidang lanjutan tersangka suap vonis bebas Ronald Tanur kembali digelar. Sidang atas terdakwa Zarof Rikar itu digelar dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Mantan pejabat Mahkamah Agung sekaligus maklar kasus Ronald Tanur, Zarof Rikar, Senin siang kembali menjalani sidang lanjutan. Agenda sidang hari ini adalah mendengarkan keterangan saksi dari jaksa penuntut umum. Total ada 9 saksi yang akan memberikan keterangan, namun baru 3 saksi yang terkonfirmasi hadir dalam sidang. Ketiga saksi tersebut adalah Bert Nomensen Sidabutar, Diah Puspita Ningrum, dan Abdul Muluk. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan 6 orang tersangka atas kasus vonis bebas Ronald Tanur. Salah satu tersangka adalah maklar kasus Zarof Rikar yang menjadi perantara suap antara pihak Ronald Tanur dengan majelis hakim untuk membebaskan Ronald Tanur. Atas hal itu, Zarof didakwa atas upaya permufakatan jahat karena menjanjikan uang 5 miliar rupiah pada Hakim Kasasi Agung Susilo. Dan atas perannya itu, Zarof Rikar terancam hukuman 20 tahun penjara. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana menerapkan program wajib militer bagi anak-anak bermasalah, terutama yang terlibat dalam geng motor dan tawuran. Kebijakan ini diharapkan menjadi solusi tuntas untuk menangani kenakalan remaja yang kerap terjadi. Maraknya kasus tawuran serta pelajar yang terlibat geng motor membuat pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan aturan khusus untuk memiliterisasikan anak yang bermasalah. Program ini bertujuan membentuk karakter disiplin dan tanggung jawab. Peserta akan mengikuti pendidikan khusus di bawah pengawasan TNI Polri selama 1 tahun. Sementara status sekolahnya tetap terdaftar di SMP SMA asal dengan kelas khusus. Beberapa daerah seperti Bandung sudah menyiapkan barak untuk program ini. Di samping itu, Pangdam 3 Siliwangi dikabarkan telah mempersiapkan infrastruktur pendukung. Menurut Gubernur Jawa Barat, rencananya program akan dimulai pada Mei 2025 dengan peserta termasuk anak-anak yang tertangkap tawuran atau terlibat tindak kriminal. Upaya ini dilakukan karena persoalan kenakalan remaja kerap tak selesai-selesai dari dulu. Kan kita ini dari dulu ngomongin geng motor nggak selesai-selesai. Anak-anak yang mengalami problem di rumah sehingga berdampak tidak sekolah tidak selesai. Hari ini kita akan merumuskan dengan para bupati wali kota, nanti anak-anak yang orang tuanya sudah tidak sanggup lagi untuk mendidik, nanti akan kita wajib militerkan. Ya? Udah, nanti kabupaten kota ada beberapa kabupaten yang sudah siap. Nanti mana sih anaknya? Nanti ada anak yang tawuran di jalan, kita akan bawa. Nanti saya panggil orang tuanya mau gimana, sanggup masih mendidik atau kita sekolahkan di sekolah militer. Nanti di komplek tentara atau di komplek polisi kita sekolahkan di situ selama 1 tahun, minimalnya 6 bulan sampai dia berubah. Ini bagaimana cara kita harus mulai cepat lagi, nggak bisa lagi terus-terusan wacana dari dulu geng motor nggak selesai-selesai, harus tuntas.
Pemerintah menegaskan program ini akan dipantau ketat untuk memastikan tujuan pendidikan tercapai serta mengurangi tingkat kenakalan remaja. Dari Bandung, Jawa Barat, Elvan David, iNews melaporkan.